Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringin Al-Abdi Rambe. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah Perang Padri. Perang Padri itu sendiri terjadi antara tahun 1803 sampai dengan 1838. Dan ini menjadi dua periode. Periode pertama orang adat melawan orang agamis ataupun Padri. Kemudian periode kedua orang adat dan orang agamis ini bersatu melawan penjajah, pada waktu itu adalah Belanda. Mulanya adalah ketika tiga orang itu pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketika mereka sampai di tanah Minangkabau, mereka melihat di Kesultanan Paguruyang pada waktu itu sudah terjadi adat yang tidak sesuai dengan agama Islam. Karena pada waktu itu orang Islam sudah ada, tapi Islam itu kok tidak dijalankan. Maka mereka pun berinisiatif untuk mengubahnya. Kemudian pada waktu itu melihat niat orang ketiga ini, ada ulama di Minangkabau pada waktu itu namanya Tuanku Nan Renceh. Melihat niat mereka ini baik, maka dia pun bergabung kepada ketiga orang tersebut, yang akhirnya mereka pun menjadi 8 orang, ataupun puncak ataupun panglimanya ataupun pemimpinnya itu menjadi 8 yang kita kenal dengan Harimau Nan Salapan. Salah satunya adalah Tuanku Nan Renceh. Nah, karena niat mereka ini ingin dijalankan, mereka pun datang ke istana. Karena melihat suasana yang tidak baik, datang ke istana. Wahai Sultan, yang pada waktu itu Sultan Paguruyang adalah Sultan Arifin Muningsah, datang. Wahai Sultan, bagaimana kalau kita tinggalkan saja adat-adat ini? Bagaimana kalau kita tinggalkan saja kebiasaan-kebiasaan ini? Kebiasaan sabung ayam, kebiasaan berjudi, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi melihat hal tersebut, Sultan pada waktu itu tidak mau. Mereka tidak mau, dia tidak mau untuk mengikuti ajakan daripada tuanku ini, Tuanku Nan Renceh ini, Tuanku Pasaman ini, ketiga haji tersebut. Dia tidak mau. Akhirnya mereka pulang dan berinisiatif untuk berperang melawan kesultanan. Karena mereka tidak mau dengan cara damai, karena tadi diajak, mereka datang ke istana diajak untuk meninggalkan adat-adat tersebut. Tapi karena Sultan tidak mau, maka dibuatlah pada waktu itu slogan Nahi Mungkar. Nahi Mungkar itu berperang nahi mungkar ataupun berperang dengan kejahatan. Nah, pada waktu itu bermula 1803, Tuanku Pasaman yang menjadi komandonya menyerang. Apa yang diserang? Tentu yang diserang itu istana Paguruyung. Nah, karena istana pada waktu itu lemah, kelemahan, kewalahan, mereka pun mengasingkan diri. Mereka pun pergi dari istana dan pergi ke tempat lain. Nah, karena kalah dengan perang, kalah dengan orang-orang Padri ataupun orang-orang gamis pada waktu itu, kaum adat yang dengan kaum istana pada waktu itu kalah, maka mereka pun mengasingkan diri dan meminta bantuan ke siapa? Meminta bantuan kepada Belanda. Karena pada waktu itu Belanda kan masih ada di Indonesia. Mereka pun meminta bantuan kepada kolonel Belanda. Nah, oke, kata-kata Belanda apa tuh? Oke, saya akan datang. 14 April 1822 mereka pun datang ke Sumatera. Mereka menyerang, tapi Padri ini sangat kuat sekali. Tapi waktu itu masih menang. Maju lagi. 1822 mereka itu berhenti menyerang. Kenapa? Karena kewalahan menyerang Padri ini. Nah, 1823 mereka kembali lagi menyerang. Tahun setelahnya, karena tahun 1822 mereka kalah. 1823 mereka kembali menyerang. Diserang, yang diserang ini bukan tempat biasa, tapi yang diserang itu adalah markas daripada Padri. Markas daripada kaum agamis pada waktu itu yang berada di Rintau. Akhirnya 16 April 1823 Belanda ini kewalahan dan mereka pun mengajukan mereka mengajukan gencatan senjata kepada Padri, yang akhirnya itu disepakati, akhirnya tidak berperang. Itu tahun 1823. Tahun 1825 itu kan tidak perang. Tuanku Imam Bonjol sebagai tokoh pada waktu itu, tokohnya Padri itu datang ke kaum adat ataupun kesultanan lah pada waktu itu, tapi waktu itu bukan sultan lagi. Datang ke kaum adat dan berdialog, berkomunikasi, bermusyawarah. Yuk sama-sama kita bahu-membahu. Kita ini warga Indonesia. Lawan kita sebenarnya bukan saya. Lawan kamu itu bukan saya. Lawan saya juga bukan kamu. Tapi lawan kita yang sebenarnya itu adalah Belanda. Begitu kita kira-kira kata Tuanku Imam Bonjol. Pada waktu itu dibuatlah kesepakatan yang sampai sekarang kita kenal di daerah Minangkabau, adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Jadi diubah. Jadi buatlah kesepakatan pada waktu itu oleh Tuanku Imam Bonjol. 1830 kolonel Belanda ataupun Belanda pada waktu itu sudah menang.
Karena pada waktu itu kan 1823 mereka melakukan gencatan senjata itu kan karena mereka juga berperang dengan perang Jawa yang dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro. Karena kewalahan juga, ya udah di stop aja satu, fokus dulu kepada satu. Maka mereka fokus ke Jawa dan akhirnya mereka menang. Setelah menang 1830 mereka kembali ke Sumatera. Kembali ke Sumatera dan lari ke Bukit Tinggi. Kemudian mereka membangun di sana benteng namanya Benteng Port Dekok. Nah, 1833 maka kaum Badri dan kaum Adat ini sudah bersatu kan tadi, sudah bersatu sejak tahun 1825. Mereka bersatu kemudian menyerang benteng pertahanan yang dibuat oleh Belanda pada waktu itu. Melihat hal tersebut, inisiatif Belanda muncul. Ini nampaknya orang adat dengan orang agamis ini sudah bersatu. Ya udah, kalau begitu kita satukan aja deh orang-orang ini. Kita ajak berdamai aja lah orang-orang ini. Begitu kata Belanda. Maka diajaklah mereka ini berunding untuk perdamaian. Tapi ini hanya sebagai taktik licik saja. 1837 akhirnya Tuanku Imam Bonjol itu ditangkap, kemudian diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon dan ke Minahasa, dan akhirnya meninggal di sana. Itu diasingkan, bukan berdamaian tapi diasingkan. Akhirnya pada waktu itu ya kelemahan, karena komando pada waktu itu di bawah oleh Tuanku Imam Bonjol, tapi akhirnya dia ditangkap dan melemahlah kaum Padri pada waktu itu. Dan akhirnya kalah. Kemudian masih ada lagi pertahanan Padri pada waktu itu yang berada di Dalu-Dalu, dan ini dikomandoi oleh Tuanku Pasam, bukan Tuanku Tambusai. Nah, di Dalu. Tapi akhirnya karena kekuatan Belanda ini sangat kuat, maka Tuanku Tambusai pun kewalahan dan kalah. Dan atas kekalahan tersebut maka berakhirlah perang Padri yang dimenangkan oleh pasukan Belanda ataupun orang Belanda sebagai penjajah di Indonesia pada waktu itu. Tapi Tuanku Tambusai pada waktu itu tidak ditangkap oleh Belanda karena beliau sempat melarikan diri ke daerah-daerah yang lain. Maka dengan berakhirnya peperangan tersebut, maka berakhirlah perang Padri dengan perang Belanda yang akhirnya tanah Minangkabau, tanah Sumatera itu dikuasai oleh Belanda. Semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan silakan untuk ditambahi, kalau ada salah silakan untuk dibenarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.